Selamat pagi Pak Himawan. Selamat pagi Mas. Sehat Pak? Sehat selalu. Iya. Salam dari Pak Nur Yahya Pak. Siap. Gimana Mas? Iya Pak. Sebentar saya buka dulu. Kepada yang terhormat Bapak Himawan Estu Bagio, kepada yang saya hormati rekan-rekan peserta PKPA 12 ini, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, pada sesi kedua ini akan disampaikan oleh Pak Himawan, Dr. Himawan Estu Bagio SHMH. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Airlangga, kemudian dilanjutkan lagi di S3 di Universitas Diponegoro, Semarang. Baik, Pak Himawan, untuk share screen-nya melalui kami atau langsung, Bapak? Saya aja, saya. Oh, baik. Baik, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Monggo. Baik. Selamat siang semuanya, teman-teman peserta PKPA yang saya hormati. Biasanya saya biasanya pakai jas, tapi karena hari ini hari batik, maka saya pakai batik, gitu ya. Menghormati warisan budaya bangsa yang sudah diakui sebagai kekayaan budaya Indonesia. Teman-teman yang ikut di Zoom, kuliah kita ini harus melalui Zoom. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya lihat apa ini, melihat ini terus melihat apa, lihat layar terus screen terus ya, mudah-mudahan nggak bosen gitu, karena kebosanan itu akan menurunkan kemampuan. Ini ada tokoh buruh juga ikut di sini nih, Mas Darmaji ini ya, jadi ada banyak ini mantan mahasiswa saya juga ada yang ada di sini. Baik, nah saya diminta memberikan materi yang bertemakan hukum acara peradilan tata usaha negara. Saya beri judul dalam teori dan praktek ya, supaya begini, saya ingin sampaikan tidak banyak orang mendalami bidang hukum ini ya. Peradilan tata usaha negara ini adalah lingkup peradilan yang sebenarnya sudah sangat lambat untuk dibentuk di Indonesia. Jadi sehingga pembangunan konsep keilmuannya juga terlambat. Kemudian struktur peradilannya juga terlambat. Bahkan tidak banyak orang mendalami ini. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini ikut di PKPA Pradi yang diselenggarakan oleh kawan-kawan Universitas Wijaya Kusuma bisa memperoleh gambaran yang penuh komprehensif tentang peradilan tata usaha negara ini. Ya, untuk mendapatkan penjelasan yang cukup komprehensif karena waktunya juga 2 jam ya, Mas, nanti waktunya ya. Ya, benar Pak, 2 jam. Sampai jam 1. Sampai jam 1. Kalau teman-teman sudah punya pertanyaan, case-case atau sesuatu yang ingin di cross check kan, nanti sudah disiapkan. Mungkin saya 1 jam saja kuliahnya, kemudian 1 jam kita diskusi supaya kaya dalam praktek ya. Baik, nah untuk mempelajari tema ini kira-kira yang ingin saya ruang lingkup yang akan saya sampaikan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 aspek yang barangkali mudah-mudahan mendasari kompetensi teman-teman kalau nanti jadi pengacara praktek untuk menyelesaikan kasus-kasus di peradilan tata usaha negara.
Untuk itu, yang pertama adalah supaya kita tidak confuse memahami sebuah konsep, maka kalau kita membaca kata-kata itu, kata-kata peradilan, maka peradilan itu adalah sebuah proses atau sebuah prosedur. Jadi dalam berperkara itu namanya berperkara bidang peradilan apa. Tapi kalau pergi ke lembaganya namanya pengadilan. Ya, maka yang diajarkan di dalam kesempatan ini adalah ruang lingkup peradilan, judiciary. Ya, di situ berkaitan dengan prosedur, proses, pelaksanaan kewenangan memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan kewenangannya dan tunduk pada hukum acara yang berlaku. Nah, untuk semua lembaga peradilan itu, basis kegiatan untuk bisa memeriksa perkara itu, basisnya adalah ruang lingkup kewenangan. Maka saudara mengenal apa yang disebut kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Ya. Karena apa? Karena ini menjadi sangat penting. Ya. Kalau kita sebagai lawyer atau sebagai praktisi hukum tidak memahami kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari sebuah badan peradilan, maka nanti bisa-bisa permohonan kita langsung ditolak ya di NO biasanya ya. Putusannya itu bahkan diperiksa belum pada pokok perkara sudah dikembalikan. Ya, tapi kalau di peradilan tun sebenarnya tidak ada perkara itu harusnya di NO, harusnya ya. Karena ada proses awal yang kemudian mengawali sebuah kegiatan ini yang sesungguhnya itu menghindari proses terjadinya putusan yang sebenarnya NO harusnya. Karena kalau tidak memenuhi syarat, kemudian permohonannya belum bagus dan yang lain harusnya tidak dimulai persidangan. Nah, saya ingin menggambarkan ini supaya kita sama-sama tahu. Mengapa? Karena peradilan tata usaha negara itu dibangun dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang sebenarnya tidak sama dengan peradilan umum dengan peradilan yang lainnya. Misalnya peradilan pidana, peradilan perdata, itu tidak sama. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai peradilan tata usaha negara, itu basis utamanya adalah bicara tentang bagaimana struktur ketatanegaraan di negara itu. Ya, nah, jadi ini supaya teman-teman nanti tahu siapa yang belajar tentang ini harus memulai pengertian bahwa membangun peradilan tata usaha negara itu tidak seperti bangun peradilan umum. Ya, ini. Nah, prinsip-prinsipnya juga sangat berbeda. Oke. Nah, jadi kalau kita baca peradilan itu adalah proses. Tapi kalau kita bicara pengadilan itu lembaga, ya. Ada gedungnya, ada SDM-nya, ada instrumen pendukung dan yang lain. Itu pengadilan. Makanya mau kemana? Oh, saya mau ke pengadilan negeri, ya. Saya mau ke pengadilan tun. Itu kelembaganya. Mau pergi ke pengadilan agama, ya, ke pengadilan militer itu. Tapi kalau berperkaranya itu namanya peradilan. Oke, ya. Jangan sampai teman-teman dalam terminologi saja sudah salah. Ini tidak membangun pengertian yang komprehensif. Saya lanjutkan. Nah, mengapa saya memulai dari kita belajar prinsip dasar peradilan tata usaha negara atau asas? Saya khawatir cara berpikir panjenengan semua itu membawa cara berpikir peradilan pidana dan peradilan umum atau peradilan lain ke dalam lingkup peradilan tun. Nah, ya. Misalnya yang pertama, ya, hal yang paling penting dalam peradilan tun itu adalah proses pemeriksaan perkara.
maka posisi hakim itu bersifat aktif atau di dalam konsepnya disebut dominus litis. Makanya hakim-hakim tun nanti kalau saudara kuliah atau saudara bertemu dengan para hakim tun. Hakim tun itu lebih aktif orangnya untuk mencari kebenaran material. Dia yang mengatur semua proses pemeriksaan dan yang boleh memanggil siapa, meskipun ada para pihak tidak Anda sangkut pautkan di situ, bisa saja hakim di peradilan itu memanggil. Ya, misalnya Anda bersengketa dengan keputusan tata usaha negara yang di situ isinya adalah, keputusan oleh wali kota misalnya, Surabaya misalnya. Ya, misalnya. Saya yakin bahwa seorang wali kota membuat keputusan tidak mungkin mengkonsep sendiri, ya kan? Mengkonstruksi sendiri, tapi pasti ada kabak hukumnya. Lalu substansinya biasanya diajukan misalnya kalau itu soal kepegawaian, pemerintahan pegawai, maka konsep itu pasti kemudian muncul dari proses BAP di BKD, Badan Kepegawaian, lalu diajukan bersama Biro Hukum, lalu diputus. Lalu yang tanda tangan itu bukan hanya sekda, yang paraf sekda yang tanda tangan wali kota. Nah, ketika kasus ini diajukan oleh, saya ulang, oleh orang yang dirugikan, ya, oleh orang yang dirugikan, tidak mungkin kepala daerah itu datang sendiri. Pasti ada kuasanya dan yang lain, ya, di dalam pemeriksaan alat bukti dan yang lain. Nah, hakim bisa saja memanggil karena motivasi akhir dalam sebuah keputusan itu adalah yang tanda tangan. Ya. Ya. Ini yang paling penting yang perlu teman-teman pahami. Oleh sebab itu hakim boleh secara aktif kemudian memanggil ini, memanggil lain, dan apalagi misalnya keputusan itu kaitannya dengan panitia lelang atau kemudian dengan kaitannya dengan jabatan-jabatan di BUMD dan yang lain. Meskipun sudah ada kepala bagian ekonomi, ada BUMD yang, tetapi ini berhubungan dengan kewenangan yang digunakan oleh kepala daerah, maka hakim bisa memanggil siapapun yang diinginkan. Yang kedua, misalnya alat bukti yang diajukan itu hanya fotokopi misalnya. Karena barang bukti, alat bukti kaitannya dengan yang mau digugat ini biasanya aslinya tidak ada, hanya fotokopi. Maka jangan ragu-ragu, masukkan aja ke peradilan meskipun itu fotokopi. Nanti pemegang aslinya akan dipanggil oleh hakim. Ini contoh-contoh apa yang disebut sebagai hakim bersifat aktif, ya. Aktif untuk menjalankan dan memimpin persidangan, aktif untuk menghadirkan saksi alat bukti, itu semua ada di. Nah, ini berbeda dengan peradilan lain. Peradilan perdata, ya sudah, apa yang diajukan oleh para pihak sebagai saksi dan alat bukti, ya itu yang diperiksa, ya, berbeda. Nah, ini yang barangkali di dalam asas dominus litis ini mungkin Anda, loh kok begini hakimnya misalnya. Seolah-olah hakim berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Padahal maksudnya tidak itu. Hakim adalah secara aktif untuk kemudian memanggil semua pihak diminta keterangan dalam rangka kebenaran material, ya. Baik, itu yang pertama. Yang paling penting juga, kalau berperkara di peradilan tun, itu perkara masuk yang digugat keputusan, tidak berarti keputusan itu berhenti berlaku. Keputusan yang kita gugat itu tetap akan jalan, karena ada prinsip namanya asas vermodern van recht matigheid atau presumptio justi causa. Jadi di dalam peradilan yang lain itu asas praduga tak bersalah. Sehingga di dalam proses, kalau dalam perkara pidana, tersangka, terdakwa itu belum terhukum. Kapan
dia akan dikatakan bersalah kalau kemudian putusan dibuat menjadi terhukum. Nah, sama juga keputusan tun itu ketika diperiksa, maka materi muatan yang berisi substansi sesuatu hal yang konkret dan individual itu jalan terus kalau kita tidak mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan. Maka penting bagi kita semua, mengapa dalam permohonan gugatan di peradilan tun itu, lawyer atau yang lain yang berkaitan dengan keputusan yang itu yang jalan terus itu harus dihentikan. Saya beri contoh misalnya dalam kasus-kasus sengketa tentang pencalonan di pilkada. Biasanya calon itu gagal atau dalam pencalonan yang diputuskan oleh KPU. Maka kalau kita menggugat, itu harus kita mintakan penetapan untuk proses proses pemilu itu ditunda terlebih dahulu menunggu proses persidangan itu diputus. Mungkin juga kita menggugat keputusan pemerintahan tentang pembongkaran dari satu tempat. Maka kita gugat harus minta penundaan supaya jangan dibongkar sementara kita berperkara. Ini ya, jadi kalau ditanya kok ada itu ya di peradilan tun? Iya. Karena di peradilan tun itu ada prinsip bahwa keputusan itu dianggap sah sampai dengan keluarnya putusan pengadilan, ya. Oke. Yang ketiga, gugatan itu non kumulatif. Jadi tidak bisa. Jadi dua keputusan tun digugat bersama-sama, tidak bisa, ya. Harus satu keputusan itu satu gugatan. Nah, dalam pemeriksaan misalnya jenis keputusannya itu sama, misalnya SK tentang pengangkatan kepala dusun, ada 9 SK misalnya. Itu bisa diajukan sendiri-sendiri, tapi pemeriksaannya bisa menjadi bersama karena karakternya itu berbeda jenisnya, ya. Nanti ada perkara nomor sekian, perkara nomor sekian, perkara nomor sekian, karena subjek yang menggugat beda-beda. Tetapi pemeriksaan bisa dilakukan sama karena esensi dari proses pemeriksaan itu dan proses pembuktiannya itu sama persis. Hanya subjek yang berperkara. Itu beda, ya. Nah, apalagi kalau kemudian objek yang disengketakan itu isi putusannya beda. Oh, tambah nggak bisa disatukan, ya. Oke, ini yang gugatan non kumulatif. Yang keempat, di peradilan tun itu menganut asas pembuktian bebas. Jadi para pihak bisa membuktikan apapun yang kemudian dimiliki atas alat bukti yang dipunyai, ya. Jadi maksudnya begini, ketika proses itu kemudian ada ditemukan hal yang baru dalam pembuktian itu bisa diajukan dalam proses persidangan, ya, kepada majelis hakim yang mulia. Ini yang kawan-kawan perlu memahaminya karena hal-hal seperti ini seringkali kita lupa untuk kemudian meminta kepada yang mulia hakim untuk melakukan pembuktian yang sangat luas, ya. Yang kelima adalah di dalam proses sama, saya kira di peradilan umum, peradilan perdata itu juga ada larangan ultra petita. Artinya majelis hakim yang mulia tidak diperkenankan memutus di luar yang dimohonkan oleh para pihak, ya. Jadi kalau yang dimohon 4, yang diputus 4, yang dimohon 3, yang diputus maksimal 3 yang dikabulkan, ya. Tidak boleh menambah isi putusan yang tidak dimohon. Prinsip-prinsip seperti ini saya kira berlaku di hukum perdata. Tetapi jangan lupa di tun itu putusannya erga omnes yang tidak berlaku di hukum perdata, ya. Jadi yang tidak berperkara itu juga terikat terhadap putusan tun ini. Makanya kita harus tahu dan persis, maka di dalam hal-hal proses ini pasti ada pengumuman berperkara di mana objek yang diperkarakan,
siapa lingkungan yang terkait dengan perkara itu. Misalnya kalau tentang apa? Tentang sertifikat, pasti ada pihak-pihak yang dirugikan, maka wilayah-wilayah siapa saja yang kemudian tidak ikut berperkara pun itu sifatnya adalah terikat dengan keputusan itu. Nah, kenapa? Karena hakikatnya yang disengketakan itu adalah keputusan tun, ya. Nanti kita lihat, ya. Karena keputusan tun itu konkret dan individual. Maka yang di luar yang namanya tidak ada atau di luar orang-orang yang bukan individu yang terkait langsung dengan keputusan itu tidak kemudian punya hak untuk masuk, ya. Semua terikat, ya. Terikat atas putusan hakim yang kemudian ajukan. Nah, tetapi yang unik juga di TUN itu tidak mengenal putusan first take, ya. Harus dihadirkan semua para pihak, ya. Jadi kalau kita menggugat kemudian kenapa begitu? Karena sebenarnya yang digugat bukan orang, tapi putusan. Ya, dimensi pemahamannya itu bukan subjek orang yang diperkarakan, tetapi adalah putusan yang ditetapkan oleh sebuah jabatan tertentu. Nah, ini memang kadang-kadang sering kali error. Nah, di 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 media biasanya Bupati X digugat di peradilan TUN, bukan bupati yang digugat, ya, keputusannya, ya. Tapi kan kalau ditulis keputusan kan nggak seru, ya. Tapi kalau ditulis gubernur, bupati, presiden, kan gitu kan lebih keren gitu. Dan itu ice catching gitu, dan itu sangat pers minded gitu, ya. Ini digugat, pejabat ini digugat, padahal yang digugat itu bukan orangnya, tetapi putusan yang dibuat oleh pejabat itu. Oke, ada 7 hal ini yang saya kira saya ingin mengingatkan dari awal, dan saudara-saudara juga tidak boleh melupakan ini ketika nanti berpraktek. Karena kalau saudara lupa, bisa-bisa nanti Anda memahami perilaku hakim yang mulia kok aktif sekali, oh dikira berpihak, gitu ya. Kemudian ternyata Anda menggugat sesuatu, ternyata objek itu sudah dieksekusi misalnya. Ini nomor 2, ya gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagian pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita mengerti prinsip-prinsip ini dalam proses peradilan itu. Oke. Nah, saya ingin menyampaikan hal seperti ini hari sekarang ini, ya, supaya ini menjadi, ya, saya langsung aja. Hari sekarang ini, saat ini, kalau Anda belajar peradilan TUN, itu menurut hemat kami, sekarang lebih complicated daripada saat-saat dulu saya belajar. Karena sekarang, soal-soal sumber hukum formil yang mengatur mekanisme sengketa TUN, itu sekarang bukan hanya Undang-Undang Nomor 586 saja, ya. Sudah ada Undang-Undang Nomor 51 tahun 2004. Meskipun juga ada tahun tahun 2004 ada terkait paling akhir saja. Kemudian belakangan ini juga ada ini ada yang ini 2008-nya, bukan 18 ya. Supaya enggak, ya, 2008. Nah, setelah 86 kemudian berkembang, saat-saat reformasi itu banyak sekali undang-undang yang kemudian berkaitan dengan kewajiban pemerintah melakukan sesuatu yang bisa, ya, mudah-mudahan nggak putus, nggak saya tadi, ya.
Oke, undang-undang saya ke bawah dulu. Undang-undang keterbukaan informasi publik. Yang ini sangat luar biasa risikonya. Ada kasus menarik yang terjadi dari seorang camat di satu daerah. Itu ada warga meminta untuk dibuatkan minta fotokopi atau dibuatkan keterangan tentang sebagai pejabat PPAT yang pernah mengeluarkan sebuah ikatan IJB ya, ikatan jual beli ya, PPAT ya. Jadi untuk sebuah peralihan tanah, biasanya camat sebagai PPAT itu bisa. Nah, unik sekali karena surat ini dibuat oleh 10 tahun sebelumnya, berarti camat yang sekarang duduk di situ bukan pembuat itu sebenarnya. Tetapi kan arsip semua informasi ada di kecamatan itu, nggak mungkin dibawa pergi oleh camat sebelumnya. Itu pikiran kita, itu pikiran kita. Tapi in fact tidak begitu. Seringkali arsip-arsip pemerintahan itu pejabatnya pindah, arsipnya juga hilang. Gitu ya. Ini seringkali begitu. Nah, di era modern ini sebenarnya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik ini harus diikuti oleh modernisasi administrasi publik di pemerintahan. Ini Undang-Undang 14 tahun 2008, sorry bukan 2018 ya. Jadi selain Undang-Undang 58 lahirlah perkara yang kemudian bisa diputus oleh peradilan tun, oleh hakim di pengadilan tun, itu keterbukaan informasi publik ya. Kalau orang minta informasi yang itu bukan atas barang publik, maka itu harus dibuka oleh pejabat publik. Nah, yang kedua itu undang-undang tentang pelayanan publik juga. Jadi misalnya ada orang ngurus izin tertentu dan yang lain-lain itu kemudian kok melihat perkembangannya dan yang lain aja nggak bisa, informasi nggak diberikan, itu bisa juga melakukan upaya hukum dalam bentuk gugatan terhadap penolakan untuk memberi informasi atau memberi pelayanan itu ke peradilan tun, biasanya dimulai ke ombudsman dulu ya. Jadi kalau ada lurah, kades, camat, kemudian Anda minta surat keterangan riwayat tanah atau membuka kretek desa itu informasi. Tapi kalau Anda minta supaya Anda boleh minta surat keterangan tanah, itu pelayanan publik. Itu dua-duanya bisa dibawa ke peradilan tun ya. Setelah Anda misalnya pergi ke ombudsman untuk memperoleh advokasi ya, lembaga ombudsman itu. Nah, kemudian ada juga tentang ini yang saya sebut tadi, pemilihan umum anggota DPR, DPRD dan DPD dan DPRD ketika ada sengketa-sengketa di internal antara calon dengan partainya, antara partai dengan KPU-nya, itu dalam perkembangan juga bisa disengketakan di peradilan tun. Pencalonan kepala daerah juga bisa dibawa ke peradilan tun. Jadi sekarang ini hukum formil yang mengatur banyak sekali ya. Jadi hal-hal yang mengatur mengenai terjadinya sengketa. Selain Undang-Undang 586, akhir-akhir ini juga sangat populer Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan ya. Sekali lagi, sebenarnya semua undang-undang ini saya sebut administrasi pemerintahan, informasi publik, pelayanan publik, itu berhubungan dengan government dalam arti pemerintah yang secara luas untuk memperbaiki layanan pemerintahnya kepada rakyat. Ya, jadi ketika ada undang-undang ini harapannya sih bukan berperkara sebenarnya, ya esensinya bukan untuk dispute, untuk kemudian ada judicial proses, tapi esensinya bagaimana administrasi pemerintahan, pemerintah, misalnya presiden, gubernur, kepala daerah, kepala dinas, camat, lurah, dan yang lain itu memperbaiki pelayanan publiknya, pelayanan pemerintahnya, ya supaya terjadi good governance. Itu maksudnya, ya bukan untuk gegeran, ya. Tapi kalau kita jadi lawyer lebih baik gegeran, kan gitu. Gegeran lebih baik, ya, gitu. Karena seru kalau gegeran di peradilan maksudnya, ya. Oke. Nah,
apalagi banyak sekali sumber sengketa TUN itu, banyak soal pertanahan, soal ketenaga kerjaan, macam-macam itu bisa semua ya. Semua pejabat keputusan, soal keputusan rektor, keputusan kepala sekolah, itu bisa semua dibawa ke peradilan TUN ya. Karena apa? Basisnya kewenangan ya. Jadi kalau saudara hari ini belajar mengenai peradilan TUN, gambaran Anda itu jangan hanya sengketa kepegawaian ya, tidak, banyak sekali yang bisa ya. Keputusan-keputusan pemerintahan yang kemudian mengikat karena basisnya itu. Keputusan KPU, Bawaslu, itu hampir semuanya bisa dibawa ke peradilan TUN. Artinya bahwa soal-soal sengketa peradilan TUN itu sudah sangat meluas ya, sumber hukum formil dan hukum materialnya ya, apalagi dengan Undang-Undang 30 2014. Oke. Nah, selain itu banyak peraturan Mahkamah Agung yang harus kita baca. Ya, mengapa? Inilah uniknya di Indonesia ya. Kalau kita belajar mengenai teori-teori mengenai kelembagaan negara, kita hanya diajari 3 aspek di sini itu. Pertama adalah apa yang disebut sebagai legislation, kemudian eksekutif, dan kemudian judicial ya. Lembaga legislation, legislatif, pembuat undang-undang. Kemudian ada government, pemerintah, penyelenggara pemerintahan, dan judicial, lembaga peradilan. Ya. Nah, yang boleh membuat peraturan itu sebenarnya bukan lembaga peradilan ya. Yang boleh membuat peraturan itu pasti government. Nah, tetapi di Indonesia kita mengenal juga bahwa di dalam konteks berperkara di Indonesia itu lembaga-lembaga seperti lembaga peradilan kita juga membuat berbagai peraturan Mahkamah Agung untuk kita semua membacanya dan mengerti ketika kita berperkara tentang hal itu di peradilan. Ya, jadi ada peraturan Mahkamah Agung yang harus juga kita baca dalam menguasai dan mendalami peradilan, tentang peradilan TUN ini. Ya, banyak. Nah, baik. Bagian pertama dan kedua ini, bagian pertama saya menjelaskan mengenai berbagai pemikiran mengenai asas dan konsep dasar dari TUN. Yang kedua saya menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum formil materialnya peradilan TUN. Monggo diperluas, didalami sendiri nanti ya. Kalau kuliah tak uji kamu, kan ini bukan kuliah, nggak ada ujian ya. Untuk mendalami kalau kuliah saya beri soal-soal ujian, tapi kalau di sini nggak ada. Kalian yang justru kemudian bertanya untuk kemudian mendalami materi ini gitu. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, menurut saya ya ada baiknya sih, ada baiknya enggak tahu ngerti apa enggak gitu. Karena ini soalnya pakai daring begini kan, Anda kelihatannya di depan wajah begini, tapi kiri kanan belakang itu ada es krim, ada makan lah, ada siapa di situ, rujak dan yang lain ya, pikirannya tidak fokus ke materi ini ya. Apalagi ini jam-jam makan siang gitu ya. Oke. Nah, saya ingin memulainya dengan ini harus dipegang betul ya. Jadi sengketa TUN itu dimulai dari adanya sebuah keputusan TUN atau adanya sebuah tindakan hukum untuk tidak menerbitkan keputusan. Oke, jadi saya memulainya seperti itu. Jadi sengketa TUN itu bisa dimulai diadakan kalau kemudian orang berpikir bahwa dia mengajukan permohonan yang kemudian tidak diterbitkan, misalnya. Itu bisa. Atau Anda tidak mengajukan permohonan, tapi keluarlah keputusan TUN. Tahu keputusan yang tidak dimohon. Keputusan perintah bongkar rumah. Itu enggak dimohon. Tapi tiba-tiba pemerintah mengeluarkan keputusan itu. Keputusan orang diberhentikan dari ASN, aparatur sipil negara, itu enggak ada yang mohon, tapi di dalam kewenangan. Keputusan tentang tiba-tiba Anda diskors
studi oleh rektor gitu ya. Itu tidak dimohon. Jadi keputusan itu ada yang dimohon, ada yang tidak dimohon. Jadi yang tidak dimohon keluar itu biasanya keputusan merugikan. Ya. Kalau keputusan yang dimohon keluar biasanya adalah keputusan yang menguntungkan. Ya. Anda mengajukan izin X, berproses, keluarlah izin itu. Alhamdulillah, kan gitu. Nah, kalau keputusan yang dimohon tidak terbit, nah itu baru menjadi persoalan hukum yang kemudian Anda bisa menggugatnya melalui peradilan untuk menguji ada apa pemerintah atau pejabat itu kok tidak mengeluarkan keputusan. Sementara permohonan itu sudah diajukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat itu, syaratnya sudah betul, prosedurnya sudah betul, kok tidak keluar sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Nah, gitu. Itu bisa digugat ya. Jadi hal-hal yang seperti itu. Nah, biasanya gini, Anda tidak mohon, loh, kok tanah saya sudah keluar sertifikat atas nama orang lain. Nah, itu kan tidak mohon. Tapi keputusan keluar, pasti karena Anda merasa dirugikan. Jadi kesimpulannya ada unsur keputusan yang dibuat oleh pejabat, baik itu mohon atau tidak mohon, pasti yang merugikan. Yang menguntungkan ya nggak mungkin digugat oleh penerima keputusan gitu ya. Tapi jangan lupa, keputusan itu bisa juga menguntungkan A tapi merugikan B. Nah ini ya, ini kasus-kasus tertentu ada. Misalnya di sebuah peta lahan itu ada keputusan yang keluar atas nama A. Padahal di dalam berkas-berkas yang lain, B juga merasa mempunyai lahan itu. Itu namanya A, ini pihak yang diuntungkan oleh keputusan, tetapi B adalah pihak yang dirugikan. Nah, maka B bisa menggugat keputusan sertifikat itu ke pengadilan. Karena B dirugikan atas terbitnya sertifikat. Jadi skemanya itu ada pihak pertama yang mengeluarkan keputusan, pihak kedua yang ditujukan keputusan, pihak ketiga yang dirugikan. Ya, jadi ini konstruksi-konstruksi di dalam hubungan hukum dan pihak-pihak yang bisa kemudian mengajukan permohonan gugatan pada peradilan tun. Ya, oke. Nah, ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara. Siapa pejabat tata usaha negara itu? Ya, pejabat adalah pejabat penyelenggara pemerintahan yang diberi wewenang tertentu dan disumpah jabatan. Nah, ya. Dulu itu persoalan tun itu hanya melingkupi orang-orang pemerintahan ansih. Tetapi sekarang, waduh, banyak orang yang diberi sumpah jabatan yang kemudian bisa mengeluarkan keputusan yang merugikan pihak-pihak yang berkaitan dengan urusan itu. Yaitu yang saya sampaikan tadi, kepala sekolah, ya. Bagaimana kepala sekolah negeri apa swasta? Pertanyaannya diberi wewenang dan disumpah enggak? Gitu, ya. Disumpah jabatan apa enggak? Itu basisnya. Ya. Kalau ada sumpah jabatan, ya diberi jabatan yang kemudian melaksanakan kewenangan pemerintahan dia. Gitu. Ada pengangkatannya, ada struktur jabatannya, ada tugas tertentu. Gitu. Jadi kalau di Pemda itu luas sekali. Di kabupaten kota misalnya itu provinsi, maka kita lihat melaksanakan urusan tertentu. Urusannya itu bisa kita breakdown. Jadi kalau di ada urusan wajib, urusan pilihan. Ada urusan wajib pelayanan dasar, jumlahnya 6. Ada urusan wajib non pelayanan dasar, itu ada sekitar 18 urusan. Jadi nanti bisa kita lihat dan bisa digugat itu pejabat-pejabat gitu. Makanya
Sebenarnya kuliah-kuliah seperti ini bukan hanya untuk lawyer, untuk para pejabat juga penting gitu ya. Makanya nanti kalau kamu sudah pinter bisa ngajarin pejabat nanti ya. Ngajarinnya begini, Pak, kalau bikin keputusan yang benar supaya nggak digugat. Bukan ngajari pejabat untuk siap digugat, keliru itu ya. Ngerti ya maksud saya? Salah besar. Jadi kalau dalam pelatihan-pelatihan pejabat itu bukan pejabat untuk siap digugat, salah. Tapi pejabat siap untuk tidak digugat dengan cara membuat keputusan yang benar. Ya. Nah, Anda tidak saya kasih kuliah ya materinya pejabat, Anda saya beri kuliah materinya lawyer. Ya. Materinya lawyer itu cari kesalahan. Gitu ya. Karena kalau pejabat bikin keputusan itu harus memenuhi semua unsur. Tapi lawyer mau menggugat cukup satu alasan bisa. Ya. Itu. Oke, itu bedanya ya. Salah ruang lingkup, salah substansi, salah persyaratan, salah prosedur, satu aja tidak dipenuhi itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan gugatan ke peradilan tata usaha negara. Ya, ini yang kawan-kawan perlu tahu. Oke, saya kembali dulu. Nah, hati-hati di dalam konteks menentukan siapa yang bisa digugat. Ya. Karena sebuah keputusan itu bisa saja konstitutif, bisa saja deklaratif. Jadi kasus-kasus ini menarik. Mungkin saudara pernah tahu ya, presiden itu pernah digugat. Ya, karena membuat keputusan pemberhentian anggota DPR RI ya. Padahal presiden itu membuat keputusan itu bukan kemauannya presiden, tapi kemauannya KPU gitu ya. Ya, jadi kewenangan yang diberikan kepada presiden itu kewenangan yang sifatnya mandatori, harus dilakukan. Tidak bisa menolak. Nah, harus dilihat keputusan-keputusan yang seperti itu hati-hati karena sebenarnya problem utama dari pemberhentian itu kemudian jadi sebuah keputusan itu adalah substansinya ada di KPU. Kalau KPU tidak meminta kepada gubernur atau presiden untuk membuat SK terhadap pengangkatan atau pemerintahan anggota DPR atau DPRD, ya gubernur presiden tidak akan membuat keputusan. Artinya, wills forming, kehendak untuk membuat keputusan itu tidak ada di presiden. Ya, nah, hal yang seperti ini akan lebih teknis ya. Nanti kalau mendalami soal-soal wills forming itu agak teoritik ya. Tapi bungkusnya ada deklaratif. Nah, ada keputusan yang hanya mendeklar, ada keputusan yang sifatnya langsung mengikat dan berkekuatan hukum gitu ya. Jadi nanti Anda lihat ya, yang dimaksud urusan konstitutif adalah yang bersifat penetapan mandiri oleh pejabat pemerintahan. Jadi langsung oleh pejabat itu kemudian mempunyai kekuatan hukum ya. Keputusan yang sifatnya pengesahan, ya pengesahan anggota dewan, pengesahan itu sebenarnya deklaratif ya. Nah, kalau kemudian hal-hal seperti ini kita tidak pahami, maka yang digugat hanya presiden kurang pihaknya ya. Justru yang digugat adalah siapa yang memerintahkan atau memerintah supaya keputusan diterbitkan oleh pejabat publik yang membungkusnya dalam bentuk pengangkatan pegawai atau jabatan publik yang lainnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini pejabat ya, ada strukturnya, ada kewenangannya ya. Nah, keputusan yang bagaimana yang bisa digugat konkret individual final. Ini keren ini ya. Jadi perihalnya itu harus jelas, perihal ya. Jadi nanti kalau Anda mengidentifikasi keputusan ini tentang apa? Oh, tentang pengangkatan orang dalam jabatan. Oh, tentang pegawai. Oh, tentang subsidi tertentu. Atau kemudian tentang hak atas tanah misalnya. Itu harus jelas betul ya, konkret sekali ya, bukan yang abstrak yang kita tidak bisa lihat materialnya seperti apa. Jadi harus sangat konkret, itu artinya hal-hal yang sifatnya hak apa yang kemudian dirugikan atas keputusan itu ya. Nah,
Karena kalau tidak ada hak yang kemudian konkret, maka tidak bisa dipersengketakan. Setidak-tidaknya yang dipersengketakan itu adalah keputusan yang merugikan hak atau menguntungkan hak orang lain. Itu yang dicari oleh lawyer untuk bisa dibawa ke peradilan. Nah, yang kedua adalah individual. Nah, dalam perkembangan sekarang ini individual bisa formil, bisa material. Ya. Individual formil itu yang secara tegas disebut nama-nama itu satu persatu di dalam keputusan itu. Jadi misalnya pada waktu keputusan itu dibuat, pejabat A diangkat untuk menduduki nama A diangkat menduduki jabatan A, itu namanya individual formil. Sertifikat ini miliknya B, itu individual formil. Jadi nama subjek hukum itu disebut secara tegas di satu keputusan yang diberikan kepadanya. Nah, itu namanya individual formil. Tetapi ada juga keputusan yang berlaku untuk individual tetapi material, tidak disebut secara tegas. Jadi pernah terjadi misalnya perintah pembongkaran bangunan di Jalan Tembakan. Sana. Itu tidak disebutkan siapa pemilik bangunan di Jalan Tembakan, ya. Tetapi bisa diidentifikasi dari semua bangunan di Jalan Tembakan itu adalah subjek yang terkena dengan keputusan itu. Nah, pembuatan keputusan yang tidak secara langsung menyebut nama-nama, tetapi kita bisa identifikasi, maka jenis keputusan itu disebut kategori individual material. Ya, pertanyaannya bisa digugat ke Peter? Bisa, ya, meskipun secara tidak dinut secara eksplisit verbisnya itu nggak kelihatan, ya. Oke. Lalu yang terakhir, keputusan itu harus final. Nah, final ini ada dua, final proses dan final akibat hukum. Kalau final proses itu kaitannya dengan prosedur, tidak memerlukan persetujuan lagi kepada siapa atau orang lain. Nah, banyak hanya persoalan di dalam hukum pemerintahan atau di dalam kehidupan pemerintahan itu, biasanya sebuah proses keputusan itu masih diperlukan rekomendasi. Nah, ya, ini yang harus diselesaikan oleh negeri ini, ya. Kalau keputusan itu banyak rekomnya, waduh, ruwet, ya. Keputusan tentang ini pada rekom dinas ini, rekom sini, wah itu ruwet, gitu. Maka harus kemudian diputus mata rantai itu. Itulah yang disebut dalam proses perizinan simplify, penyederhanaan, ya. Penyederhanaan itu simplify, itu yang harus jangan kemudian dikonektingkan dengan berbagai lembaga yang kemudian tiba-tiba tersandra oleh soal apa yang disebut sebagai rekomendasi, ya. Oke, itu ya yang perlu teman-teman. Nah, final prosedur itu. Nah, final akibat hukum itu adalah hilang dan timbulnya hak. Itu akibat hukum. Jadi sebuah keputusan itu harus kemudian berimplikasi kepada orang kehilangan hak yang seharusnya ada padanya. Atau hak itu tidak pernah sampai yang seharusnya dia terima. Nah, gitu loh. Itu final dari segi hak, ya. Jadi misalnya calon itu sudah terpilih, kemudian tidak ditetapkan oleh KPU sesuai dengan jadwal, mungkin karena kepentingan dan ya bisa digugat KPU-nya, ya, karena sudah melampaui batas waktu dan yang lain, sehingga orang tidak segera memperoleh hak sebagaimana dimaksud oleh keputusan itu. Oke, waktunya sudah 1 jam. Nah ini, ya, misalnya SK pengangkatan itu penetapan calon, pemberian PNS atau ASN,
sertifikat hak milik, SK, UMK, UMP, tidak menerbitkan. Nah, akibat hukum itu juga timbul karena pejabat yang dimohon membuat keputusan tidak menerbitkan keputusan. Nah, kalau dari sini maka Anda harus tahu konstruksinya, maka tidak menerbitkan keputusan TUN itu juga bisa digugat di PT UN. Jadi ya suatu saat barangkali Anda mengajukan permohonan atas sebuah keputusan yang seharusnya dikeluarkan oleh pejabat tetapi tidak dikeluarkan, maka secara konsep pejabat itu dianggap menolak atas keputusan itu dan bisa digugat. Ini konsep lama. Nah, konsep yang baru ini ada lagi. Ya. Ini yang konsep yang baru. Nah, kalau dulu itu keputusan TUN itu adalah keputusan yang diterbitkan, yang keputusan yang negatif, ya. Nah, sekarang itu terbit itu ada namanya fiksi hukum, ya, fiktif tapi positif. Nah, sekarang yang sebelah KTUN kita, jadi kalau orang mengajukan permohonan perizinan di sebuah lembaga atau memohon keputusan kepada organ pemerintahan yang di situ mengatur satu batas waktu, yang di situ mengatur prosedur dan persyaratan, maka kalau sudah lewat waktu atau tidak direspon, maka dianggap diterima permohonan itu. Namun demikian yang ini masih harus melalui prosedur, jadi Anda harus mengajukan penetapan ke pengadilan TUN juga bahwa permohonan Anda dianggap diterima meskipun pejabat itu tidak mengeluarkan keputusan. Ya, nah, ada KTU negatif itu artinya menolak. Nah, fiktif negatif itu tidak mengeluarkan keputusan tapi dianggap menolak. Nah, dulu itu konstruksinya adalah kalau keputusan tidak diterbitkan dianggap fiktif negatif, ya. Jadi dianggap menolak meskipun keputusan tidak dikeluarkan. Itu kalau dulu. Dalam Undang-Undang 30 2014, konstruksi terhadap administrasi pemerintahan sekarang kalau tidak mengeluarkan dianggap menerima. Jadi begini, berpikirnya adalah administrasi pemerintahan bukan soal hukum TUN. Diharapkan kalau ada pejabat itu menerima permohonan dari warga, dari rakyat itu harus menerbitkan gitu. Setidaknya kalau belum terbit memberitahu permohonan Anda sudah saya terima. Setelah kami teliti masih ada kekurangan persyaratan. Nah, misalnya begitu. Jadi ada konfirmasi yang diajukan oleh pejabat pemerintah itu kepada masyarakat atau rakyat yang mohon. Nah, ini hal-hal yang kaitannya dengan objek yang bisa digugat. Saya mengulang, jadi objek yang bisa digugat itu keputusan, bisa keputusan yang sifatnya positif, yang diterbitkan atas penolakan, atau keputusan yang fiktif positif, atau keputusan negatif, atau keputusan fiktif negatif. Ya. Tetapi yang pasti merugikan itu kalau putusan itu adalah isinya negatif atau penolakan atau permohonan. Ya. Tapi keputusan yang diterbitkan karena tidak permohonan kemudian menimbulkan hak-hak yang kemudian hilang juga bisa. Pemberhentian ini, pembongkaran itu tidak dimohonkan, tetapi bisa terbit dan merugikan itu juga bisa digugat. Ya, baik ini karakter keputusan yang bisa digugat. Saya lanjutkan dulu. Nah, sebenarnya siapa yang bisa mengajukan gugatan ke peradilan TUN itu? Pihak pemohon itu siapa? Ya, perhatikan di dalam konstruksi situ adalah orang, ya, orang per orang, ya. Pertama orang, tentu yang syarat kecakapan, pekuam, ya, cakap secara hukum.
atau orang yang punya kepentingan langsung atas keputusan itu. Bisa yang nggak punya keputusan langsung, nggak bisa. Saya beri contoh misalnya ada pemberhentian tentang pegawai diberhentikan. Maka ahli waris tidak bisa menggugat atas nama orang tuanya yang diberhentikan. Oh, saya ahli waris. Kalau orang tua saya diberhentikan, saya mengalami kerugian. Karena orang tua tidak bisa mendapatkan gaji dan yang lain, dan kemudian tidak bisa membiayai sekolah anaknya misalnya. Itu anak-anak yang kemudian harusnya mendapatkan perlindungan dari ini nggak bisa nggak bisa menggugat karena tidak punya kepentingan langsung. Jadi yang punya kepentingan adalah orang yang namanya disebut di dalam keputusan itu secara langsung, ya. Oke, syaratnya tentu cakap. Yang kedua adalah badan hukum perdata yang bisa. Maksudnya begini, tidak boleh badan hukum publik menggugat badan hukum publik di mana ini di peradilan tun. Badan hukum publik itu misalnya DPRD, bupati, wali kota, kecamatan, itu camat sebagai subjek hukum publik dan membawai badan hukum tidak boleh menggugat bupati. Tetapi sebagai orang pribadi, orang itu boleh. Kalau hak-haknya dirugikan oleh keputusan bupati atau keputusan pemerintahan yang lebih tinggi. Ya. Nah, sekarang itu juga terbit hak-hak yang diajukan gugatan oleh perkumpulan, perhimpunan, masyarakat, hukum adat dan yang lain terkait dengan sebuah keputusan tata usaha negara. Ya. Menurut saya hal yang seperti ini harus dicermati kalau teman-teman mau menggugat PT UN supaya nanti tidak ada persoalan di dalam proses mengajukan gugatan ke PT UN. Oke. Nah, kalau Anda mengajukan apa sebenarnya yang dimohon ke peradilan itu apa, ya? Kalau keputusan itu merugikan, ya dicabut permohonannya, ya. Tapi kalau misalnya terjadi atas keputusan itu yang berkaitan dengan objek saudara, bukan hanya pencabutan saja, Anda mencabut, Anda mohon kepada hakim mencabut, tetapi menerbitkan keputusan baru yang menguntungkan pemohon. Nah, gitu caranya. Ya. Tapi pertama tentu kita mohon untuk menyatakan bahwa keputusan itu tidak sah. Yang kedua adalah mencabut. Yang ketiga mohon untuk menerbitkan keputusan yang baru. Atau Anda minta keputusan yang baru karena permohonan Anda tidak diproses sehingga terbit dianggap menolak, maka kita minta supaya hakim menetapkan keputusan baru yang sesuai dengan yang kita kepentingan pemohon itu, ya. Nah, apa alasan yang bisa kita ajukan gugatan? Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai substansi kewenangan, substansi, prosedur, dan persyaratan. Coba ya, bertentangan dengan perundang-undangan mengenai materi, prosedur, dan persyaratan. Jadi, sekali lagi, alasan-alasan ini harus diuraikan bahwa keputusan pejabat A itu bertentangan dengan peraturan perundangan tentang prosedur penerbitan keputusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan nomor sekian-sekian yang menyatakan sebagai berikut. Bahwa setiap pejabat, nah gitu. Jadi Anda harus alat ukur konformitasnya harus disebut. Kalau undang-undang nomor berapa yang menjadi konformitas itu pasal berapa dan yang lain. Ya, jadi namanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka lawyer atau kuasa hukum bisa menyebutkan undang-undang nomor berapa, pasal berapa yang menjadi alat ukur untuk menyatakan bahwa keputusan pejabat itu bertentangan dengan peraturan. Ya, jadi jangan hanya Anda sebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
sing dile gitu, sing dimas gitu ya. Peraturan yang mana, nomor berapa? Kalau PP nomor berapa, Perpres nomor berapa, undang-undang nomor berapa, pasal berapa, ayat mana, nah, gitu ya. Makanya detail gugatan tun itu tidak hanya hakim kami permohonan diajukan karena keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Stop. Waduh, hakimnya kon goleki dhewe, gak urung wis gak sido ya. Di persidangan gak akan ya, dilakukan pemeriksaan yang komprehensif ya. Jadi kalau kemudian kita mengatakan oh bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, asas umum yang mana? Dari pemerintahan yang baik itu yang mana? Asas persamaan, asas keadilan misalnya. Anda uraikan, kok bisa Anda mengatakan bahwa keputusan itu bertentangan dengan asas persamaan? Iya, karena sama-sama mengajukan permohonan, dia subjek hukum yang sama, saya subjek hukum sama, kondisi saya yang sama, kondisi dia sama, dia diberi izin, saya enggak. Nah, itu bertentangan dengan asas persamaan. Jadi misalnya di era pandemik ini ya, ada orang mengajukan permohonan buka restoran ya atau buka restoran diizinkan ya. Sementara Anda mengajukan tidak diizinkan. Nah, itu termasuk bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Karena keputusan itu harus berbasis prinsip keadilan dan ada persamaan gitu ya. Ini yang barangkali harus cermat kawan-kawan dalam permohonan gugatan itu ya berisi apa, kemudian dengan alasan apa. Itu harus terurai secara baik di dalam gugatan. Nanti kalau saudara belajar dan sering pergi ke pengadilan lama-lama tahu ada template-nya. Sekarang itu membuat gugatan ya, nggak susah kayak zaman dulu. Jadi kita punya template yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengajukan permohonan yang kita tidak susah-susah menyusun dari awal. Template itu memandu kita untuk seorang itu membuat gugatan itu pokok-pokok materinya sudah ada di template itu, tinggal menyesuaikan tentang apa dan pasal berapa, undang-undangnya, PP-nya PP nomor berapa, kalau kepres nomor berapa, kalau perda nomor dan selanjutnya ya. Nah, kapan gugatan itu bisa diajukan? Gugatan terhadap sebuah keputusan itu bisa diajukan. Apakah ya semua keputusan gitu. Tapi keputusan yang kapan yang bisa diajukan gugatan? Nah, ini menjadi penting. Keputusan yang sudah 10 tahun yang lalu ya nggak bisa. Sudah mempunyai kekuatan hukum formil. Karena asumsinya semua keputusan yang sudah lewat waktu 90 hari, asumsinya keputusan itu adalah keputusan yang sudah tetap dan tidak bisa dipersoalkan lagi baik substansi dan yang lainnya. Ini esensi ya. Dalam praktek ya pasti tidak seperti itu. Nah, jadi 90 hari bagi siapa? Bagi yang dituju langsung oleh keputusan. Jadi misalnya ada ASN diberhentikan tanggal 10 Juli tahun 2021. Maka tenggat waktunya berapa? Ya 75 hari 90 hari setelah 90 hari setelah terhitung sejak tanggal keputusan itu diterima. Sorry ya, bukan tanggalnya, tapi sejak keputusan itu diterima oleh yang dituju. Ngitung 90 harinya itu diterima oleh yang dituju. Ngitung 90 harinya kalau hari itu hari kerja. Ya. Jadi kalender itu hari kerja. Kalau Sabtu Minggu bukan hari kerja nggak bisa dihitung 90 hari. Hari libur juga nggak dihitung. Nah, ini harus diuraikan dalam permohonan bahwa gugatan ini dalam tenggat waktu, bukan di luar tenggat waktu. Dalam tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang 586 90 hari kerja. Nah, ada itu. Peristiwa keputusan diterima bukan tanggal SK, tapi tanggal penerimaan SK. Ya, surat keputusan. Karena antara surat keputusan dengan penerimanya itu bisa berselisih lama.
bisa 5-10 hari baru bisa diterima, ya. Sehingga harus tanggal penerimaan SK oleh yang bersangkutan. Makanya penting kalau dana administrasi pemerintahan atau di kampus dana atau undangan-undangan itu, yang penting itu harus ada kurir. Lalu kemudian ada tanda terimanya supaya nggak ada protes, ya. Siapa yang terima ini di mana gitu, ya ada tanda terimanya. Makanya pengantar surat itu juga harus ngerti bahwa pengantar surat itu implikasinya panjang. Kalau tidak tepat waktu dan tidak tepat orang yang menerima, ya, tenggat waktu mengajukan gugatan. Ini menurut saya sangat penting karena seringkali kalau sudah tenggat waktunya habis, ya kita tidak bisa mengajukan permohonan itu. Baik, saya lanjut. Tinggal 1-2 slide, nanti bisa. Nah, kayaknya slide terakhir. Oh, enggak. Masih ada. Nah, dalam perkara di peradilan tun itu tidak sama dengan peradilan umum dan di peradilan pidana. Di peradilan tun itu ada proses yang diawali untuk memeriksakan sebuah gugatan itu bisa lolos enggak dalam proses dismissal gitu ya, pemeriksaan, pendampingan, ya. Begini esensi. Karena esensinya sengketa tun itu adalah sengketa antara penguasa dengan rakyatnya. Maka tidak elok kalau penguasa itu sengketa dengan rakyat. Ayam 47.000. Ya, jadi maka diharapkan sebenarnya tidak bersengketa, tapi bisa diselesaikan secara damai antara rakyat dengan warganya untuk supaya nanti hal-hal yang kaitannya dengan persoalan para pihak itu tidak perlu dibawa ke pengadilan. Makanya negara hadir melalui pemerintah itu sebenarnya untuk menyelesaikan masalah-masalah, tapi tidak untuk menimbulkan masalah-masalah baru. Ya, nanti Anda bisa ada proses namanya gugatan, lolos dismissal, ada dismissal dulu, lalu pemeriksaan persiapan, baru ada acara biasa. Tapi bisa saja dismissal tidak lolos, monggo perlawanan. Kalau perlawanan dibenarkan, baru acara jalan. Jadi semestinya kasus-kasus tun itu adalah kasus yang sudah terseleksi dari awal bahwa pokok perkaranya betul, maka alat-alatnya juga cukup. Yang penting biasanya pokok perkara. Kalau alat bukti tidak diperiksa di dismissal, ya. Jadi yang disengketakan apa itu biasa penting dan pokok perkaranya apa, ya. Nanti kalau Anda sudah praktek bisa akan tahu mekanisme seperti ini, ya. Yang paling penting di dalam berperkara di tun itu Anda sudah tahu yang dipentingkan adalah objek siapa dan kapan bisa dimasukkan gugatan itu ke peradilan tun karena menyangkut batas waktu. Nah, kalau sudah mengajukan permohonan, sudah memasukkan subjeknya betul dan yang lain, pertanyaan yang harus disiapkan adalah bagaimana ketersediaan alat bukti. Ya, sama dalam perkara apapun itu basisnya adalah alat bukti karena peradilan itu adalah evidence base, ya. Peristiwa tertentu yang kemudian ada burden proof, beban pembuktian. Nah, ini yang harus dilakukan. Ini ciri peradilan. Ciri peradilan selalu ada hukum acara dan ada kemudian dilakukan dengan salah satu pentingnya adalah hukum pembuktian, ya. Law of evidence, ya, ini, ya. Oke. Nah, seperti kita tahu karena tun ini adalah bukan berhubungan vis a vis antara orang dan orang, tetapi sebenarnya yang dipentingkan itu adalah bukti surat. Ya, bukti surat itu macam-macam, ya. Surat yang berkaitan dengan pokok perkara yang kita ajukan. Misalnya kalau
kalau dalam perkara pemberhentian itu maka orang yang diberhentikan itu harus punya surat panggilan, pembinaan, pemeriksaan, dan yang lain sampai pada satu titik baru kemudian dilakukan persidangan untuk menentukan orang itu diberhentikan atau tidak sebagai ASN. Misalnya itu kalau kaitannya dengan saksi. Makanya alat buktinya pasti surat. Ya. Jadi di peradilan tun itu yang dibuktikan adalah surat itu betul atau tidak. Sehingga prinsip tertulis menjadi sangat penting. Ya, surat itu. Tapi begini, jangan kemudian kalau nggak punya surat yang resmi, nggak berani gugat ke PTUN, gugat aja nggak apa-apa. Meskipun Pak fotokopi, karena memang nggak punya aslinya atau aslinya hilang dan yang lain. Nanti para pejabat yang berkaitan dengan pembuatan keputusan itu pasti dipanggil oleh majelis yang mulia. Kamu punya nggak keputusan nomor sekian tahun sekian? Coba kamu cari ya gitu. Tolong bawa ke sini untuk kita periksa. Misalnya begitu ya. Jadi itulah yang kaitannya dengan dominis litis tadi, hakim yang aktif tadi. Jadi kalau di tun itu bukti surat nomor 1, sama dengan perdata bukti surat menjadi nomor 1. Itu bedanya kalau dalam hukum pidana saksi itu menjadi sangat penting daripada bukti yang lain. Jadi konstruksinya agak beda karena kalau di perkara pidana ini kan saksi itu adalah orang yang mengetahui, mendengar atau mengalami. Ya, mengetahui, mendengar, melihat, mengetahui melalui melihat dan mendengar, dan bisa juga karena mengalami, itu saksi. Tapi kalau di alat bukti ini, saksi ya orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan itu, kasihnya, kabaknya, kadisnya gitu. Itu kalau di pemerintahan itu dipanggil ya untuk kemudian diperiksa atas persoalan itu. Ya, ini yang kaitannya dengan saksi. Mas, ambilkan minumku di mobil. Minum di mobil. Jadi ini yang kita. Nah, jadi kalau jadi saksi di peradilan tun itu nggak usah takut. Nggak usah takut jadi tersangka gitu. nanti bisa jadi tersangka gitu. Ini perkara ini yang dibuktikan adalah suratnya. Surat itu sah atau tidak kan gitu. Tapi kalau saudara sebagai bawahan seringkali mengonsep surat lalu menaikkan surat nggak benar, isinya nggak betul, lalu pimpinan saudara suruh tanda tangan, terus seringkali digugat, ternyata pada waktu membuat mengkonsepkan surat ini tidak banyak pertimbangan dan banyak yang salah, ya lama-lama digeser sama yang digugat ini. Ya, pembuatnya tanda tangan keputusan kan pimpinannya pasti. Sementara yang nyiapkan pasti eselon di bawahnya. Ya kalau di pemerintahan kabupaten kota itu ada eselon 4, eselon 3, eselon 2. Kalau di kementerian itu ada eselon 3, 2, eselon 1 gitu ya. Jadi yang eselon 1 ini astek kalau di kementerian, asal teken sampai menterinya gitu. Di provinsi kabupaten juga eselon 2 itu kebanyakan juga astek. Nggak mungkin lah meneliti satu persatu isi sebuah putusan tun. Ya, capek. Kalau ada 500 keputusan tun lalu yang mau tanda tangan isinya meneliti satu persatu, ya selesainya bisa 1 minggu. Bisa jadi problem baru. Gitu. Ya, ini. Nah, yang ketiga pengakuan para pihak, saya nggak sampaikan, para pihak pasti hadir. Yang keempat, saya tak minum dulu, haus juga. Nah, ya. Jadi yang keempat keterangan ahli. Ada. Nah, ini supaya ya pengalaman saya menjadi ahli di memberikan keterangan ahli atas satu kasus yang berkembang di PTUN itu baik di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, ya, di Medan gitu. Itu kita sebagai ahli itu
tidak berpihak kemana-mana. Kita ingin menjelaskan apakah misalnya di dalam konsep hukum administrasi, hukum tata negara yang terkait dengan kasus itu, keputusan ini sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan konsep teori yang berlaku. Itu ya. Ya pernah saya juga menjadi ahli di PT UN Jakarta di Bandar Gebang itu ada PT UN di Jakarta. Itu dalam kasus-kasus di kementerian dan yang lain itu pernah saya menjadi saksi ahli juga di Jatim juga ada. Nah, tetapi keterangan ahli ini adalah dalam rangka memperkuat pengetahuan hakim dan keyakinan hakim. Jadi kalau di mana di perdata pidana keyakinan, kalau di TUN itu namanya pengetahuan hakim. Seberapa? Nah, jadi memperdalam dalam memperluas. Nah, pernah suatu kali saya menjadi ahli memberi keterangan ahli atas satu kasus di satu kabupaten yang perkaranya banyak gitu. Nah, pada suatu kali tidak pakai ahli, ternyata kalah, ada diputus, ditolak. Diputus, dinyatakan bahwa pejabat itu salah karena membuat sebuah putusan bla 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 bla. Tapi begitu saya pernah jadi ahli, lalu saya jelaskan. Karena apa? Di dalam menguji sebuah putusan TUN itu, pada dasarnya yang diuji itu adalah substansinya, bukan formatnya. Ngerti ya? Materinya, bukan formatnya. Nah, banyak orang yang tidak ahli legal drafting atau tidak mengerti aspek legal drafting. Jadi kalau saya bicara legal drafting itu tolong disimak supaya nggak salah. Legal drafting itu bukan hanya pembuatan peraturan perundang-undangan, undang-undang perda yang lain, tapi legal drafting dalam pembuatan keputusan itu juga penting. Legal drafting dalam kontrak itu juga penting. Legal drafting di dalam pembuatan putusan itu juga penting. Jadi di peradilan itu legal drafting tentang pembuatan putusan. Tapi di pemerintahan itu legal drafting tentang pembuatan keputusan. Legal drafting di judicial itu membuat undang-undang. Legal drafting dalam hubungan para pihak itu kontrak namanya. Jadi ada kontrak drafting lah istilahnya gitu. Jadi silahkan saudara belajar yang mana sesuai dengan sesuai dengan keyakinannya masing-masing lah. Yakin yang memberi rezeki yang mana ya kira-kira kan dipelajari. Kalau kira-kira nggak terlalu yakin memberi rezeki ya jangan dipelajari ya. Legal drafting tentang akta sebuah akta notaris itu legal drafting juga. Jadi legal drafting itu banyak sekali lingkupnya ya. Jadi membuat akte dan yang lain karena hal seperti itu sangat penting ya. Sekarang lebih mudah karena bisa direkam lalu disimpan dalam bentuk soft copy, template itu. Tinggal ngisi, soal apa? Soal waris, tinggal ngisi ya namanya, alamat tanahnya, dan nah itu bisa. Jadi tentang hal luas tanahnya, tapi template-nya sudah jadi. Sekarang lebih mudah dalam konteks itu. Jadi ahli itu dalam artian memperluas cakrawala untuk menjadi nambah pengetahuan hakim. Ya, jadi kalau kemudian kesaksian ahli itu kemudian dijadikan dasar oleh sebuah keputusan harus dinyatakan berdasarkan keterangan ahli pada tanggal yang menyatakan apa. Nah, itu kemudian hakim memperoleh pengetahuan dan keyakinan bahwa yang disampaikan ahli itu yang benar. Ya. Oke, ini alat bukti. Nah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Waktu kita masih setengah jam, masih 30 menit. Mudah-mudahan saya ini juga agak kadang-kadang ngantuk juga gitu ya. Jam waktunya tidur. Mudah-mudahan Anda di rumah juga nggak kebayang-bayang tempat tidur juga gitu ya, supaya jadi saya nggak bayangkan juga Anda bisa-bisa juga sambil ngantuk-ngantuk gitu mendengarkan kuliah saya. Ya apalagi suasana di rumahnya masing-masing juga enggak sama gitu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam konteks ini. Sekali lagi,
saya ingin mengingatkan, jadi sengketa di peradilan tun itu punya karakter yang berbeda dengan sengketa di peradilan yang lainnya. Dan saya ingin mengingatkan peradilan tun ini adalah peradilan yang sangat muda, yang di samping kakak-kakaknya yang sudah mendahului. Karena pengadilan undang-undang ini baru dihadir di negeri kita Undang-Undang 586 pada tahun 1986 dan peradilannya baru dibangun dan dilaksanakan mulai tahun 91 ya. Dan jumlah peradilannya nggak sama dengan jumlah peradilan seperti di peradilan umum. Hampir setiap kabupaten kota punya peradilan. Ya, kalau di Tun itu di Jatim aja peradilannya hanya satu. Ya, Jatim, Bali, mana lagi itu pengadilan tinggi Tunnya itu hanya satu, ada di Surabaya. Jadi pengadilan Tunnya terbatas, pengadilan tinggi Tunnya juga terbatas. Sehingga fasilitasi untuk penyelesaian sengketa Tun itu juga masih belum memadai benar. Makanya ini yang kemudian menjadi kendala penstudi yang memahaminya baru ya belum lengkap, maka kadang-kadang melihat pengadilan Tun ini kok aneh gitu ya. Ini baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya tetap sehat dan bahagia. Saya kembalikan kepada moderator untuk kemudian mengatur jalannya proses berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Himawan telah menyampaikan materinya. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya mengenai tata usaha negara. Ya, Pak Amir, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan ini mengenai asas dan prinsip dan juga konflik of norm yang terjadi dalam peraturan yang mengatur tentang administrasi negara ini. Mengenai asas, apakah ada pengecualian terhadap yang namanya asas praduga rehmatik dan juga prinsip yang namanya yang disebut tadi tentang ultra petita? Apakah ada pengecualian terhadap asas dan prinsip tersebut? Kemudian kami ini sebagai sebagai calon advokat di sini agak kebingungan ketika melihat yang namanya konflik of norm yang ada di peraturan Undang-Undang Administrasi Negara nomor 30 tahun 2014 dan juga Perma nomor 6 2018 dan juga Undang-Undang PTUN nomor 5 tahun 86. Nah, konflik of norm-nya ini, Pak, terjadi ketika membahas tentang yang namanya upaya administrasi. Di mana di dalam Perma nomor 6 tahun 2018 di pasal 2 di sana mengatakan bahwa upaya administrasi ini sifatnya ini tidak bersifat fakultatif, melainkan bersifat imperatif. Di Undang-Undang PTUN nomor 586 pasal 48 ayat kedua, di situ juga mengatakan bahwa upaya administrasi di sini bersifat imperatif, harus. Tetapi di dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 di pasal ke-75, di sana mengatakan bahwa masyarakat yang dirugikan itu atas diberlakukannya KTUN itu dapat mengajukan upaya administrasi. Nah, yang saya bingungkan ketika terjadinya konflik of norm seperti ini, kan di dalam Undang-Undang 30 tentang administrasi negara ini terdapat frasa yang namanya dapat. Dan saya sandarkan ke Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan lampiran kedua angka 200 berapa gitu saya lupa, di sana mengatakan bahwa frasa dapat ini bersifat diskresioner, artinya masyarakat atau citizen di sini diberikan kebebasan untuk memakai atau tidak. Mohon arahannya, Pak.
Terima kasih. Sudah? Saya jawab. Langsung dijawab Ini, Pak. Gimana Pak ini? saya jawab dulu ya. Oh baik, siap. Boleh saya jawab? Monggo Pak ini. Jadi gini, Mas Amir ya. Mas Amir sudah pernah gugat ke PT UN belum? Sudah ikut-ikut gugat belum? Atau baru membaca atau penstudi? Alhamdulillah saya konsentrasinya Ya HTL. tahu saya, sudah kelihatan tahu. Tapi pernah berperkara belum? Belum, Pak. Oh ya wes. Nah, gini. Ini yang Anda tanyakan ini dunia akademik. Ya, bukan dunia praktisi. Paham ya maksud saya ya? Jadi ini dunianya orang akademik yang melihat konflik norma. Konflik norma ya. Norma yang satu mengatakan imperatif, norma yang lain fakultatif. Gitu ya? Betul ya? Betul ya Mas ya? Oke. Nah, di dalam sebuah sengketa TUN itu selalu ada hukum positifnya, basisnya. Kamu mau bersengketa di mana basisnya? Misalnya sengketa tentang kepegawaian, misalnya ya. Ini saya ngomong langsung hukum. Kalau di peraturan kepegawaiannya bilang wajib apa ini? Wajib dilakukan upaya administrasi, ya imperatif, gitu aja, ya. Tapi kalau di dalam hukum positif yang mengatur keputusan itu tidak diatur mengenai bentuk kewajiban upaya administratif, ya nggak wajib, gitu aja, ya. Jadi bergantung pada case-nya, Mas. Jadi bergantung pada case yang hukum positifnya apa. Nah, karena hukum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini bukan hukum positif material untuk sebuah perkara, ya. Ini hukum formil gitu ya, yang bisa disimpangi, bisa tidak dilakukan karena apa? Karena kalau makanya di dalam hukum TUN itu ya penjenengan melihat bahwa hal-hal yang kemudian di dalam Undang-Undang 586 itu upaya, mengapa di dalam Undang-Undang 586 itu mengatakan upaya administratif itu harus dilakukan? Karena sebenarnya eloknya itu sengketa TUN itu nggak usah dibawa ke peradilan. Ya, selesaikan di dalam lingkup administrasi pemerintahan itu. Itu kata-katanya. Ya, tetapi apa yang terjadi dalam hukum positif tentang administrasi pemerintahan yang mengatur tentang lahirnya sebuah keputusan TUN itu banyak yang tidak ngatur kewajiban upaya administratif itu, gitu loh Mas, gitu ya. Jadi ya ini namanya sinkronisasi dalam perumusan regulasi di tempat kita itu belum mengikuti hukum yang memberlakukan itu. Jadi misalnya kalau memang di internal administrasi itu bisa ditempuh dilakukan upaya administrasi, ya kenapa tidak dilakukan dulu? Misalnya keputusan itu dibuat oleh kepala dinas, ya lakukan keberatan dulu kepada atasannya supaya nggak ke pengadilan TUN. Itu tujuannya itu, gitu loh. Saya ingin penjenengan kalau melakukan studi ini memperluas studinya itu dengan membuat studi banding di negara lain yang lebih dulu membangun hukum administrasi atau hukum peradilan tata usaha negara, ya. Jadi kalau kita tidak kemudian mencari komparasi di sana, ya kita kemudian kebingungan dalam membangun ini. Kenapa di Undang-Undang 586 itu mengikuti frasa yang kemudian wajib dilakukan upaya administrasi, itu berkaitan kalau hukum positif yang mengatur mengenai persoalan itu memang mengatur, gitu loh Mas. Dan lembaganya ada. Kalau dulu ya, kita lihat ya, KPU dulu itu tidak struktural Mas. Dulu
Tapi KPU sekarang struktural, nah berarti bisa upaya administratif, gitu loh. Jadi upaya administratif itu kalau ada struktur birokrasi yang pada level pembuatan keputusan, ada atasan pembuatan pembuat keputusan. Jadi pertanyaan hukumnya kan menjadi begini. Ketika keputusan itu dibuat oleh bupati, pertanyaannya kalau ada upaya administratif kemana? Wong gubernur bukan atasannya. Iya kan? Wong Menteri Dalam Negeri bukan atasannya. Ya ini makanya struktur itu menjadi sangat penting dalam struktur birokrasi kita. Tapi kalau keputusan itu dibuat kepala dinas, bisa banding administrasinya keberatan dan banding kepada atasannya, itu bupatinya. Makanya kalau kita membaca soal bahwa itu perlu upaya administratif atau tidak, ya dilihat struktur birokrasinya. Memungkinkan nggak melakukan itu. Makanya kemudian hakim itu diberi kesempatan untuk menilai dan bisa memutuskan. Jangan sampai kemudian hakim menolak, ini belum upaya administrasi kok sudah diajukan ke saya, misalnya gitu. Lah wong atasane gak ono upaya administrasi nang endi kan gitu. Ya, jadi itu kira-kira makanya itu perlakuannya. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira akan berkembang dalam praktek ya. Jadi kamu misalnya dalam beracara tidak menemukan bahwa ini harus ada upaya administrasi, ya langsung saja ke peradilan tun. Toh kalau nanti memang ditolak harus upaya administrasi, ya kita kembali. Tetapi kita harus menjelaskan dan memang kita harus hati-hati. Kalau ada upaya administrasi itu pasti ada atasan dari pejabat pembuat keputusan. Itu prinsip yang paling penting ya. Itu sehingga harus ditempuh upaya. Dan prinsip di tun itu kalau bisa nggak ke pengadilan. Itu prinsip yang prinsip orang lain lagi bisa diselesaikan di internal administrasi birokrasi yang mengeluarkan keputusan itu. Itu prinsipnya. Jadi nggak elok lah antara rakyat dan antara pemerintah dan rakyatnya itu bertengkar di pengadilan itu. Tapi kalau memang sudah nggak ada upaya hukum lagi, ya gimana? Sudah nggak ada upaya hukum lagi, ya jalan satu-satunya adalah peradilan. Gitu. Ya, ini yang bahkan di dalam konsep negara hukum, kalau saudara nanti membuka kesaksian saya 2 kali di Mahkamah Konstitusi, saya menjadi ahli di sana, ya itu saya mengatakan di sana bahwa di dalam konsep negara hukum itu semua persoalan yang tidak ada salurannya untuk menyelesaikan itu ke peradilan. Jadi judicial itu ya yang rame-rame lagi sekarang kan gugatan terhadap persoalan ADART sebuah partai lalu dibawa ke Mahkamah Agung. Ya sah-sah saja dan elok-elok saja gitu dibawa ke sana. Kenapa? Karena ada hak yang kemudian dimiliki oleh warga negara ini yang buntu itu dalam satu sisi. Tapi pertanyaannya kan apakah partai ini pemerintah? Ini persoalan yang lain lagi harus dinilai gitu. Apakah partai ini pemerintah gitu ya? Orang berpartai itu pilihan kok. Ya kan? Ya kamu kalau nggak mau ikut partai A ya nggak usah ikut partai A. Tapi kalau mau ikut partai A ya kamu harus tunduk di ADART partai A. Jadi nanti di Mahkamah Agung diskusi-diskusi ini pasti akan banyak gitu. Apakah kemudian kerugian yang seperti ini harus diputus oleh pengadilan gitu? Karena pada dasarnya orang berpartai politik itu menundukkan diri dalam organisasi yang diikuti gitu ya. Sehingga memang harus ada hak-hak yang kemudian dilepaskan dan merugi kalau ikut partai. Makanya kalau nggak mau merugi ya nggak usah. Karena jadi kepala daerah juga nggak harus ikut partai ya gitu. Hanya anggota DPR saja yang harus ikut partai. Jadi salah satu fungsi partai yang paling pokok dalam jabatan publik sekarang itu pada dasarnya ya berkaitan dengan pencalonan itu gitu. Jadi itu Mas. Jadi dalam teori negara hukum yang paling luas semua persoalan yang berkaitan dengan hak yang dirugikan oleh warga kehilangan hak atau mengalami kerugian hak itu pada prinsipnya bisa diuji oleh peradilan ya. Di dalam negara-negara Anglo-Saxon di Amerika misalnya di negara-negara Anglo-Saxon itu peradilan boleh memutus apa saja ya
Sampai orang minta mati itu loh bisa diputus. Ya, minta mati boleh diputus ya. Minta laki-laki jadi berubah perempuan bisa diputus dari peradilan. Saking peradilannya itu menjadi peradilan yang sangat liberal yang kemudian boleh memutus apa saja ya. Itu ya. Ya, soal yang dia bisa memutus minta surga dan neraka kalau di sana itu ya. Itu yang nggak bisa diputus. Nggak, ini benar. Jadi kamu kalau belajar hukum ya nggak apa-apa ya, memang implikasinya jadi luas gitu ya. Selain yang kamu ajukan ini benar juga, ini kalau di dalam konteks diskursus akademik ini menjadi persoalan. Ini ya yang kamu sampaikan ini diskursus akademik yes gitu. Tapi di alam praktek nggak jadi banyak masalah. Hakim bisa secara leluasa untuk menyatakan ini bisa dilakukan upaya administratif atau tidak. Ya, oke. Mas Amir, pertanyaannya bagus sekali. Mudah-mudahan tambah pinter wacananya. Nanti kalau jadi lawyer juga tambah hebat. Ya, thank you ya Mas Amir. Untungnya dosenmu ini juga praktek, jadi tahu yang kayak gini-gini gitu ya. Ya. Makasih Mas Amir. Ya, ada lagi? Mungkin Mas Dohan, monggo bisa bertanya. Dohan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Toto banter Mas, ben enak. Yuk. Ayo. Ya, saya mau tanya mengenai yang tadi kan dijelaskan mengenai keputusan ya. Ya. Bagaimana dengan sebuah kebijakan, Pak? Ya, itu yang pertama. Apakah bisa di PT UN kan? Karena sebuah kebijakan ini juga dalam keilmuan kan masih baru juga, mungkin baru dikenal. Dan untuk penerapan di lapangan pun sebuah kebijakan ini dampaknya juga sangat dahsyat Pak ya ke masyarakat. Saya ambil contoh mengenai PPKM kemarin, mengenai penyekatan. PPKM, mengenai penyekatan. Di situ saya cari-cari untuk penyekatan per wilayah yang terbit bukan surat keputusan, bukan putusan Pak ya, tapi melainkan edaran. Edaran dalam artian internal kepolisian setempat. Akhirnya melakukan penyekatan jalan dan menghambat pergerakan ekonomi Pak. Nah itu kan sebuah kebijakan. Apakah sebuah kebijakan itu bisa di PT UN kan Pak? Begitu, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang tanya? Udah ya, saya silakan dulu. Saya ingin memulainya seperti ini, supaya cara kita berpikir nanti dalam mengambil kesimpulan tidak keliru. Jadi, lahirnya peradilan tata usaha negara itu adalah melindungi hak individual, itu pertama dulu ya, hak individual, individu, supaya nanti itu. Atas apa? Atas adanya sebuah keputusan pemerintahan yang menyebabkan orang dirugikan secara individual, sehingga persoalan harus konkret dan final. Nah ini, jadi panjenengan kalau mau membawa ke sana, itu harus membawa dulu kepada lahirnya peradilan tata usaha negara itu dengan sebuah kompetensi absolut apa, itu dulu ya, itu dulu. Nah, kalau dalam antara praktek peradilan dengan diskursus beda lagi loh Mas Dohan ya. Diskursus itu sembarang barang iso aja diomongno ae iso, nggak apa-apa gitu ya. Karena panjenengan juga tidak salah bahwa itu ada hak yang dirugikan, ya kan? Betul. Lalu sifatnya adalah tindakan yang nyata. Apakah itu bentuknya bukan surat yang sifatnya konkret individual, surat edaran, ya kan? Nah, kalau bisa atau tidak, ya kita lihat kompetensi absolutnya peradilan, gitu, ya kan? Nah, jadi sebagai lawyer kita itu harus punya alat ukur. Nah, kalau misalnya masalahnya Mas Dohan kemudian diminta oleh warga. Kamu tinggal di mana, Mas Dohan? Surabaya. Surabaya, Pak, Benowo, Kandangan. Di Benowo. Warga Benowo untuk menggugat ke PT UN, ya konyol kita, gitu kan ya. Karena begitu Budalyono ditolak ambil pengadilan, ini gak iso.
diuji di sini, apanya yang mau diuji kan gitu. Jadi kalau diuji itu adalah keabsahan keputusan gitu. Tetapi kalau kita kemudian melihat unsur-unsurnya, oh PPKM itu sudah merugikan, bahkan bukan orang tapi umum kan gitu. Bahkan bukan hanya warga Surabaya saja yang kemudian dirugikan, warga Blitar, warga mana yang masuk ke wilayah Surabaya jadi rugi, nggak iso kon putar balik kan gitu ya. Nah, kalau ini kemudian menjadi objek sengketa di PT-UN, Dani hakim PT-UN ora iso turu bendino nerima gugatan seperti, makanya peradilan itu diberi batas-batas, Mas. Supaya apa? Supaya yang bisa dibawa ke sana itu memenuhi syarat kompetensi peradilan itu, gitu loh, Mas, ya. Jadi saya tidak jawab apakah ini bisa digugat ke PT-UN sudah. Tapi PT-UN-nya yang nggak sedang ya, nggak sedang untuk memeriksa ini, nggak mudeng nek mbok mudeng apa surat edaran PPKM mbok gawa rono misalnya ya. Terus peradilan tunnya mbok kongkon menguji keabsahan dan yang lain, nggak mudeng nanti hakimnya, pasti nggak mau. Pasti ditolak ke sana ya. Jadi saya nggak jawab ini bisa dibawa atau tidak, tetapi rumah peradilan itu yang tidak bisa menangani ini, Mas, gitu. Oke? Gitu ya, Mas Doan ya. Jadi supaya nanti hati-hati. Maka di Undang-Undang Nomor 30 itu ada kebijakan bisa digugat di peradilan tun ya. Anda baca nggak di Undang-Undang Nomor 30? Mas Amir mungkin tahu itu ya. Ya, di Undang-Undang. Nah, yang bikin Undang-Undang Nomor 30 ini tidak sinkron dengan Undang-Undang 586 gitu ya. Bahwa kompetensi peradilan tata usaha negara itu ini. Nah, pertanyaannya apakah dengan Undang-Undang Nomor 30 2014 lalu ditambahi kompetensi peradilannya untuk bisa memeriksa perkara itu? Ngerti ya maksud saya ya, gitu ya. Nah, ini yang jadi persoalan gitu loh. Saya yakin betul di peradilan itu akan ditolak. Kalau kemudian ini ya tidak memenuhi syarat untuk bisa diperiksa dan diputus di peradilan tata usaha negara gitu loh. Karena mana keputusannya, mana individualnya, mana konkretnya dan yang lain. Oleh sebab itu kalau Anda mengasumsikan kemudian oh peradilan tidak boleh menolak perkara kan gitu ya. Ada gium itu ya. Itu harus hati-hati juga. Ia sesuai dengan yang kompetensi absolutnya. Kalau tidak sesuai dengan kompetensi absolutnya, ya nanti menjadi persoalan bagi dia karena tidak mungkin melakukan pemeriksaan kalau itu bukan kewenangan yang dimilikinya. Makanya gini, kalau kita nyusun peradilan, ini dalam teori drafting, khususnya legislatif drafting di tingkat undang-undang dan yang lain harus hati-hati. Di sinilah harus ada sinkronisasi antara undang-undang existing ya yang sudah ada yang tidak dicabut. Undang-undang 586 itu nggak pernah dicabut sampai hari ini, nggak pernah ditambahi tambah rumit tapi tambahnya ya, bukan tambah jelas, tambah tidak jelas gitu. Ini yang terjadi ya. Ini Mas Doan ya. Saya yakin penjenengan penstudi Anda tahu dan ya cara melihatnya bukan pada Undang-Undang Nomor 30-nya, ada kompetensi peradilannya yang kemudian ini ya. Ya, meskipun ada di situ adalah ada gium bahwa peradilan tidak boleh menolak perkara. Ia akan diperiksa, pasti akan diperiksa, tetapi kemudian ini pasti akan bisa di NO, bisa di ini dan yang lain karena apa? Tidak cukup ini, tidak cukup ini dan ini. Mungkin pada proses dismissal saja sudah tidak bisa ini ditindaklanjuti di peradilan ya. Tapi apa yang saya katakan jangan dipercaya, perlu dibuktikan. Jalan-jalan aja kawan merono gitu ya. Nanti gimana? Loh kan iya toh, kan karena ada pasalnya, ada rumusannya gitu ya. Gitu ya, Mas ya. Ada lagi silakan. Ini Pak dari chat Pak, dari Mbak Rizka Fitrian. Saya bacakan Pak. Nah, gimana? Apakah bisa perorangan menggugat PUPR mengenai jalanan rusak yang mengakibatkan kecelakaan Pak? Atau jika ada case seperti itu bisa digugat di mana ya Pak? Terima kasih. Oh my goodness, ya betul. Saya ingin sampaikan beberapa pengalaman ya.
Jadi perbuatan pemerintah yang tidak hati-hati yang menyebabkan orang kecelakaan gitu ya, bangun jalan ya. Gimana? Gimana Mas? Iya, iya Pak, betul. Bangun jalan kan mengakibatkan jalan rusak gitu Pak. Ya, jadi ada dua aspek. Jadi gini, ya bangun jalan ini kan tidak semua dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Memang duitnya pemerintah, tapi yang melaksanakan bangun bukan pemerintah, biasanya pihak ketiga. Ya, betul ya. Setahu saya ada kontraktor yang melakukan itu. Nah, kontraktor ini memang dalam pengawasan. Kalau sudah jadi, tapi dalam proses pembangunan untuk melakukan kehati-hatian, memberi peringatan dan yang lain itu adalah tugasnya kontraktor. Itu prinsip pertama. Jadi tanggung gugatnya itu ada pelaksana pembangunan. Saya ulang, tanggung gugatnya. Jadi kalau ada orang dirugikan atas suatu pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga rekanannya pemerintah, itu kalau orang dirugikan itu tanggung gugatnya ada di mana? Ada di pihak ketiga yang membangun. Tetapi tanggung jawabnya ada di pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu kemudian tidak melakukan fungsi pengawasan, tidak mengontrol, tidak memberikan arahan bahwa kalau di dalam bangun itu hati-hati, kalau malam dikasih rambu, dikasih peringatan, kalau belum jadi beri batas-batas, itu tanggung jawabnya ada di pemerintah, ya. Oleh sebab itu, kalau kemudian ada yang begini, ya ajukan aja. Tapi gugatannya bukan gugatan TUN yang seperti ini. Gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang merugikan individu. Ini gugatannya perdata, ya, bukan tidak bisa ditun, ya. Karena ini sifatnya yang dituntut adalah kerugian. Sekali lagi kalau di peradilan TUN itu esensinya bukan kerugian. Esensinya adalah pemulihan hak keperdataan. Terbitnya surat, terbitnya SK dan ini itu ya esensi ya itu. Jadi kalau Anda mau menggugat untuk mendapatkan uang yang lebih atas sebuah perbuatan yang merugikan itu tidak di peradilan TUN. Ya, itu ada di peradilan umum ya, peradilan perdata. Begitu ya, Mbak. Jadi terakhir Pak. Ya. Mbak Ade Lydia, monggo. Mbak Lydia, monggo. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Monggo. Ya, Pak Himawan, sebelumnya ini Adel. Sebelumnya kalau nggak salah, Pak. Halo? Ya. Ya, Pak Himawan kalau nggak salah Ketua Dinas Ketenagakerjaan ya, Pak? Kepala Dinas, ya. Ya. Iya, sebelumnya Adel udah pernah ketemu Pak Himawan langsung. Oh iya, di mana? Iya, di Kepala Dinas Ketenagakerjaan Surabaya, Pak. Oh ya, monggo. Ya Pak, ini Adel mau tanya. Waktu itu kan Adel pernah dengar kasus ada sertifikat ganda, Pak. Sertifikat ganda, ya. Atas tanah. Nah, jadi untuk sertifikat kan dikeluarkan oleh pejabat. Nah, untuk yang mengeluarkan sertifikat ini, kalau untuk pejabat yang menangani sertifikat ini, itu bagaimana untuk penyelesaian terhadap sertifikat yang udah ganda itu, Pak? Di BPN kan ini Badan Pertanahan ya. Jadi begini, iya, Pak. Yang pertama, kalau ada sertifikat ganda, tolong dicek dulu kesehatannya ke BPN, ya prosedurnya begitu. Sertifikat itu ada uji kesehatan juga. Jadi kalau misalnya Mbak Ade suatu someday itu jual beli atau mau membeli tanah dan yang lain, yang tanahnya bersertifikat, kalau Anda ajukan ke PPAT notaris, pasti checking dulu. Dicek dulu kesehatannya ke BPN ya. Sertifikat ini benar atau tidak, ganda atau tidak. Makanya di dalam penyelenggaraan kegiatan jual beli atas tanah atau aset tidak bergerak yang ada sertifikat hak atas tanahnya, itu setiap warga negara diminta, bukan diminta ya. Ya diwajibkanlah untuk memperoleh perlindungan melalui pejabat umum pembuat akte tanah, gitu loh, ya, ke notaris atau PPAT. Untuk apa sebenarnya? Untuk mendapatkan perlindungan. Jadi kalau suatu kali Anda kemudian punya klien, ya ini punya klien lalu
sertifikatnya bermasalah, ya bawa aja ke BPN. Cek akte gitu. Ini akte yang benar atau tidak. Jadi akte ini kan berhubungan dengan para pihak, Pak Notaris juga penting, pembeli, penjual, atau siapapun. Intinya kalau mau beli tanah, sebenarnya yang betul itu bersertifikat. Itu yang betul ya. Nah, kalau toh pun belum sertifikat, itu ada cara-cara yang melalui sebuah proses ya, di kelurahan, di NOS dan yang lain. Tetapi pintu akhir dari semua sertifikat itu adalah Badan Pertanahan Nasional. Nanti hati-hati juga, ada sertifikat yang gambarnya Garuda, ada yang sertifikatnya gambarnya bola dunia. Itu ya. Itu beda-beda tahun terbitnya kapan, tahun terbitnya kapan ya. Yang penting kalau ada persoalan begini, kembalilah kepada pejabat yang diberi tugas oleh negara untuk mengurus persoalan itu ya. Jadi kalau dalam transaksi tanah ya ke notaris PPAT, kalau kemudian cek sertifikat ya ke Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan wilayah. Di Surabaya itu ada ada Kanta 1, Kanta 2, kantor pertanahan 1, kantor pertanahan 2 yang punya wilayah sendiri-sendiri ya. Yang satu itu di Stralen, yang satu di Kerembangan sini gitu ya. Gitu caranya ya. Jadi oke, saya kira cukup, tapi saya ingin menutup kuliah ini. Terima kasih teman-teman untuk kuliah siang hari ini. Anda luar biasa, banyak respon yang diberikan kepada saya. Ada yang praktisi, ada yang akademisi, ada yang kemudian Mbak Ade ini kerja di mana? Kebetulan kerja di Abraham Hud Yudianto Law Firm. Oh, kamu loh Abraham. Ya, salam ya. Iya. Ya, Iya, Pak, salam ya. Pak. Dari Pak Abi juga Jadi, tadi ada salam. sampaikan salam Pak Him. Ya. Iya, Jadi Pak. kalau level-level itu banyak murid saya dulu di UNER ya gitu ya, Fakultas Hukum UNER, angkatan-angkatan yang lama gitu ya. Setelah saya 2007 saya sudah keluar dari UNER dan studi berkarir di Pemda gitu ya. Jadi menurut saya jadilah sarjana hukum, lawyer 1 itu teliti yang pertama ya. Jadi seorang sarjana hukum itu teliti, 2 bijak, ya, 3 logis, ya. Jadi sarjana hukum harus logis. Jadi kalau memang nggak bisa ngomong nggak bisa, kalau bisa ngomong nggak bisa gitu. Jadi harus logis, ya. Jadi itu yang membangun kita menjadi seorang lawyer yang profesional dan yang terakhir integritas, ya. Integritas sangat penting karena mengapa? Karena klien itu menaruh percaya betul kepada kita sebagai praktisi hukum. Ya, jangan asal beres, jangan berpraktek sebagai lawyer yang model beres-beres, ya, nggak ada, ya. Kita tidak pernah memberi, tapi berikan uraian yang cukup, berikan analisis yang cukup, berikan keterangan cukup, penjelasan cukup pada klien ketika Anda menerima perkara. Oke, semoga Anda menjadi orang sukses dan berkarir. Kalau ini menjadi sebuah pilihan, tekuni dan mudah-mudahan Anda diberkahi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan bahagia selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Him atas waktunya. Semoga rekan-rekan menjadi advokat yang handal di kemudian hari. Dan untuk habis ini istirahat dulu ya Mbak-mbak atau Mas-mas. Terima kasih Pak Him atas materi hari ini. Ada Sudarmaji, ini tokoh buruk. Ada siapa? Mana Darmaji ini? Kamu tidur, Dar? Tidak, Bapak. Tidak, ya, Bapak. Di UWK, Pak. UWKS. Oh, kamu di sana? Ya, wes. Ya, Pak. Tokoh guru ini, Mas Dar. Kamu kalau ingin belajar mengenai serikat sama Mas Dar itu. Ada siapa lagi? Ini ada murid saya juga ini. Robi, Robi. Apa, Rob? Sehat, Rob? Sehat, Pak. Ya, wes. Ini murid saya juga ini dulu. Sukses ya. Oke. Yang lain saya lupa. Kalau bekas murid saya lupa juga kalau. Tetapi semuanya sukses deh. Ya, makasih ya. Aku live dulu. Nah, yuk. Terima kasih waktunya Pak Im. Sama-sama. Mau foto dulu nggak ini Mas untuk supaya absen?
Sudah di absen, Prof. Oh, nah, Ain nggak sama apa-apa. Untuk rekan. absen juga bagus ini. Iya. Mas Darmaji pas ganteng ini. Ji, matur nuwun Pak Inje. Oke, thank you so much ya. Matur nuwun, Pak Ya, Inje. ya, ya, ya. Assalamualaikum. Ya, salam.